Nama saya Sinta Nuralimah dari Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sastra dengan tema sastra sebagai sumbu pergerakan atau perjuangan. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Sastra sebagai seni merangkai kata dapat menjadi senjata yang ampuh dalam perjuangan melawan kezaliman. Kata-kata dapat membangkitkan semangat, menyatukan kekuatan, dan mengubah jalan hidup seseorang. Sastra adalah suara hati yang tidak bisa dibungkam, yang terus bergema hingga keadilan dan kebenaran menang. Novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur menggambarkan perjuangan seseorang yang bernama Minke dalam melawan ketidakadilan dan penindasan pada masa kolonial Belanda. Minke menggunakan kemampuan menulisnya untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Lalu, sastra dapat menjadi sumbu perjuangan karena sastra dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyuarakan aspirasi rakyat, mengkritik ketidakadilan, dan membangkitkan semangat perjuangan. Dalam novel Bumi Manusia, Minke menggunakan kemampuan menulisnya dengan cara menulis artikel-artikel yang dapat mengungkapkan ketidakadilan, kesadaran, dan menyuarakan aspirasi. Sastra memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran dan emosi pembaca. Melalui tokoh Minke, Pramoedya Anantatur ingin menunjukkan bahwa sastra dapat menjadi alat yang efektif untuk memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Novel Bumi Manusia adalah salah satu contoh karya sastra yang memiliki nilai perjuangan yang tinggi. Karya ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembaca untuk terus berjuang melawan segala bentuk ketidakadilan. Hal ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli filsafat. Yang pertama ada George Lucas, yang merupakan kritikus sastra dan filsuf Marxis Hungaria, yang mengembangkan teori realisme sosialis yang menekankan pada kemampuan sastra untuk merefleksikan realitas sosial secara kritis dan historis. Lucas juga menekankan peran sastra dalam membangkitkan kesadaran kelas dan mendorong perubahan sosial. Dalam menerapkan kritik Marxis pada sastra, fokusnya seringkali mengidentifikasi bagaimana perjuangan kelas direpresentasikan dalam teks. Misalnya, kritikus dapat mengeksplorasi bagaimana status sosial karakter menentukan motivasi, tindakan, dan nasib mereka. Selain itu, jenis kritik sastra yang didasarkan pada tulisan filsuf Jerman Karl Marx dalam bentuknya yang paling sederhana, kritik Marxis berupaya menunjukkan hubungan antara sastra dan kondisi sosial, terutama ekonomi, di mana karya sastra itu diproduksi. Marxisme merupakan bentuk proses Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil pekerjaan mereka